making disciples, transforming lives. Oke, Anda boleh duduk kembali Bapak Ibu. Saya di ibadah ini, saya sebetulnya melanjutkan khotbah di ibadah sebelumnya. Saya memberikan judul bagaimana menemukan tuntunan Tuhan. Saudara, kalau kita baca sebuah ayat, saudara, Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai 6, ada kabar baik bagi Anda. Dikatakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maksudnya libatkan dia di dalam segala jalanmu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Versi The Message dikatakan, trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything you do, everywhere you go. He is the one who will keep you on track. Dia adalah satu-satunya yang akan membuat Anda berada dalam jalurnya. Tetap berada dalam jalannya atau jalurnya. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Itu kabar baiknya. Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli dengan kehidupan kita. Dia akan berbicara dan membuat jalan kita jelas. Dia akan mengungkapkan rencananya dan kehendaknya. Supaya kita tetap di dalam tracknya Tuhan. Katakan amin. Tuhan tidak mau kita tersesat. Itu kabar baiknya. Memasuki tahun yang baru ini kita harus punya conviction. Bahwa Tuhan itu ingin meluruskan jalan kita. Tuhan mau menuntun kita. Persoalannya itu bukan kepada apakah Tuhan bicara atau tidak. Bukan itu tantangannya. Karena Tuhan itu adalah komunikator. Sama seperti ayah, sama seperti papa, sama seperti kita orang tua. Kita pasti akan berbicara kepada anak-anak kita untuk meluruskan jalan anak-anak kita. Kita nggak mau anak kita salah jalan. Kita nggak mau anak kita hancur karena tersesat. Orang tua pasti cerewet kepada anak-anaknya. Bukan karena dia itu cerewet. Anak-anak kita seringkali menganggap kita cerewet. Tapi karena kita adalah orang tua yang peduli dan cukup peduli untuk terus berbicara kepada anak-anak kita. Tuhan juga sama, katakan amin. Tuhan pasti ingin memberitahu kepada kita jalan-jalannya. Dia ingin menyatakan kehendaknya kepada kita. Saya nggak ngerti apa yang Anda hadapi. Mungkin saudara ada dalam persimpangan. Apakah saudara mau kerja di Surabaya atau di Jakarta? Apakah Anda mau pindah kota, tinggal di tempat lain atau tidak? Apakah saudara mau di luar negeri atau tetap tinggal di Indonesia? Anda mau ambil jurusan apa bagi yang mahasiswa? Apakah jurusan A atau jurusan B? Apakah saudara ingin setelah lulus nanti ambil pekerjaan di mana? Anda mau menyetujui perusahaan yang mana? Karena dua-duanya Anda diterima. Perusahaan A atau B? Bagi Anda yang ingin memiliki pasangan hidup, Anda ingin memperoleh kepastian. Apakah si A ini adalah pilihan yang tepat untuk menjadi pasangan hidupku? Atau Anda bekerja, Anda mau bermitra dengan seseorang. Apakah betul ini kehendak Tuhan saya bermitra dengan perusahaan ini? Ketika Anda mungkin terlibat dalam perdagangan atau jual beli, apakah memang benar ini adalah orang yang terpercaya? Jangan-jangan penipu. Dalam kehidupan ini kita harus mengambil keputusan. Jangan sampai kita salah ambil keputusan. Hidup ini adalah akumulasi dari keputusan-keputusan Anda di masa lalu. Siapa Anda hari ini adalah hasil dari keputusan-keputusan Anda di masa lalu. Masalahnya setiap keputusan yang kita ambil tidak semuanya keputusan yang bijak. Itulah sebabnya kita punya kesamaan. Dalam hidup ini kita punya penyesalan-penyesalan, betul nggak? Saudara, Anda berharap dulu saya nggak ketemu sama orang ini. Anda berharap dulu Anda tidak melakukan hal-hal bodoh tersebut. Mungkin Anda bisa berkata, Pastor Fuji, hidup ini
Gak semua karena keputusan-keputusanku. Aku berharap aku gak pernah lahir di keluarga ini. Aku berharap orang tuaku gak berpisah. Gara-gara orang tuaku berpisah, aku jadi seperti ini. Mungkin Anda bisa berkata seperti itu. Tapi Anda jadi seperti Anda sekarang itu karena responmu atau keputusanmu. Saudara, jadi hasil dari keputusan-keputusan Anda di masa lalu, itulah yang membentuk Anda siapa Anda hari ini. Itulah sebabnya penting untuk kita bisa mengambil keputusan dengan benar. Ada amin. Penting untuk kita ini bisa menangkap kehendak Tuhan supaya kita bisa mengambil keputusan yang baik, keputusan yang tepat. Nah sekarang saudara, ini masih preview saudara. Karena ada 4 hal yang saya mau bagikan. 2 hal pertama sudah saya bagikan di ibadah sebelumnya. Jadi Anda perlu cek. Saya akan review sedikit. Ya, saya akan bagikan 2 hal berikutnya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau kasih preview dulu. Saudara, ternyata ada 3 jenis kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan 3 jenis. Yang pertama adalah rencana Allah dalam kedaulatannya. Ini adalah kehendak Tuhan karena dia berdaulat. Ini adalah keputusan Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Anda mau atau tidak, Anda setuju atau tidak, Anda mendoakannya atau tidak, keputusan Tuhan sudah bulat. Contoh, saudara, kapan Mesias atau Yesus Kristus datang pertama kali di muka bumi, itu sudah keputusan Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara, Yesus Juru Selamat itu datang ke muka bumi itu setelah genap waktunya. Semua bekerja sesuai dengan waktunya. Katakan amin. Jadi entah saudara percaya atau tidak, saudara setuju atau tidak, saudara menginginkan Mesias itu datang atau tidak, itu gak bisa diganggu gugat. Saudara kepengen Mesias itu datang 500 tahun sebelum Maria ada atau Yusuf dan Maria ada. Anda kepengen itu 500 tahun atau kepengen 500 tahun sesudahnya. Itu tidak mempengaruhi keputusan Tuhan. Itu namanya rencana Tuhan yang berdaulat. Contoh yang berikutnya adalah hukuman terakhir di Wahyu 20. Alkitab berkata bahwa nanti ada penghukuman kekal. Saudara, maut dan kerajaan maut itu akan dilempar ke lautan api. Saudara, nah saudara setuju atau enggak setuju? Saudara mau percaya atau enggak percaya, keputusan Tuhan sudah bulat bahwa lautan api itu ada, penghukuman kekal itu ada. Saudara, tapi kabar baiknya, saudara itu bisa bekerja sama dengan rencana Allah yang berdaulat supaya Tuhan itu memakai hidup Anda. Contohnya Yusuf dan Maria berkata ya kepada kedaulatan Tuhan bahwa Mesias itu harus ada. Kalau hari itu Yusuf dan Maria menolaknya, Mesias akan tetap lahir tapi bukan melalui mereka. Hukuman terakhir itu nggak bisa diganggu gugat. Tapi Anda bisa bekerja sama dengan rencana kedaulatan Allah. Anda bisa merespon dengan benar. Alkitab berkata, kalau nama seseorang gak tercatat dalam buku kehidupan, maka orang itu akan dibuang bersama-sama dengan maut dan kerajaan maut di lautan api. Saudara, kabar baiknya, Anda bisa berespon dengan menerima Injil, percaya kepadanya, supaya namamu tercatat dalam buku kehidupan. Ada amin? Jenis kedua itu namanya kehendak Tuhan dalam moral kehidupan. Tentang moral kehidupan. Ini adalah kehendak Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan secara jelas di dalam firman-Nya atau di dalam Alkitab. 10 perintah Allah itu sudah jelas. Jangan punya ilah lain. Jangan membunuh, jangan berbohong, hormatilah ayah ibumu, jangan mengingini. Itu semua sudah tertulis, Bapak Ibu. Anda nggak perlu tanyakan lagi. Sudah jelas, jangan berzinah. Kalau Anda masih pacaran, saudara, kebetulan Anda tinggal di satu kota. Kalau pacar Anda berkata, sayangku kan by the way kita toh nanti akan menikah. Ya sudahlah ya, daripada kamu ngekos sendiri, kita ngekos sendiri.
keluar uang biaya lebih banyak. Gimana kalau kita tinggal sekamar sekarang? Itu nggak perlu ditanya, kehendak Tuhan sudah jelas tertulis jangan berzina. Halo amin. Jadi ada kehendak Tuhan yang sudah secara literal Tuhan nyatakan di dalam Alkitab, itu namanya kehendak Tuhan dalam moral kehidupan kita. Itu adalah kehendak Tuhan bagaimana cara kita hidup. Itu sudah jelas, nggak perlu ditanya. Amin. Nah, yang ketiga adalah kehendak Tuhan secara pribadi. Satu kali Rasul Paulus pernah menulis demikian. Ya, dari Paulus, seseorang yang karena kehendak Allah menjadi Rasul Yesus Kristus. Gak semua orang itu jadi Rasul, tapi Paulus itu bisa memperoleh sebuah pengertian bahwa adalah kehendak Tuhan, saya dipanggil jadi rasul. Nah, ini adalah kehendak Tuhan yang spesifik dalam kehidupan saudara. Nah, bagaimana cara Anda mengetahui, saudara, bahwa kehendak Tuhan secara spesifik itu bagi hidup Anda? Kehendak Tuhan secara pribadi itu selalu ada di dalam pagar rencana kedaulatan Allah dan kehendak Allah secara moral. Saya ulangi, kehendak Tuhan secara pribadi dalam kehidupan Anda itu selalu ada di dalam pagar rencana Allah dalam kedaulatannya dan kehendak Tuhan dalam moral kehidupan. Halo amin. Di luar itu sudah jelas itu bukan kehendak Tuhan secara pribadi dalam hidup Anda. Saya mau kasih contoh. Kalau Anda itu hari ini bergumul, Pastor Fuji saya bergumul apakah saya mau pindah ke Thailand atau tetap di Indonesia. Cek dulu, pertama rencana kedaulatan Allah. Cek dulu apakah itu inline dengan rencana kedaulatan Allah. Kalau Anda pindah ke Thailand itu, Anda kerjanya jadi waria, maaf ya. Ganti kelamin, gender. Itu sudah jelas Anda melanggar kedaulatan Tuhan. Kita ini gak bisa milih terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Pokoknya temu-temu aku laki-laki. Itu kedaulatan Allah. Gak ada Anda ditanya sebelum lahir, menurut pendapatmu kamu mau jadi apa? Gak ada. Pokoknya tahu-tahu kita nongol di muka bumi ini, laki-laki, perempuan. Kalau kepindahanmu ke Thailand itu, aku mau kerja di Thailand itu melanggar kedaulatan Allah, itu jelas, itu di luar kehendak Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan secara pribadi untukmu. Cek yang kedua, apakah itu melanggar hukum moral yang Tuhan sudah jelas-jelas berikan di Alkitab? Kalau ternyata kerjaanmu di situ, Anda diterima kerjanya itu jadi bandar judi online, atau Anda itu kerjaannya di sana itu jadi kurir narkoba, itu sudah jelas bukan kehendak Tuhan, sudah Anda gak perlu tanya Tuhan. Sudah jelas itu di luar dua pagar ini. Halo amin. Nah, tapi ada tapinya. Setelah Anda cek di dua pagar ini, itu gak melanggar, semuanya baik, tapi Anda mau tahu kehendak Tuhan yang secara spesifik dalam kehidupan Anda, ada 4 hal yang saya mau bagikan buat Anda. Saudara, 2 hal pertama sudah saya share di ibadah sebelumnya. Mau saya spill sedikit? Mau? Yang pertama itu bagaimana Anda itu bisa jelas menemukan tuntunan Tuhan. Dengan clear Tuhan meluruskan jalan kita. Yang pertama adalah Anda butuh yang namanya ketaatan. Saya nggak perlu panjang lebar, Anda perlu dengarkan full message-nya di ibadah sebelumnya. Intinya begini loh, banyak orang itu tanya Tuhan, itu cuman karena kurius. Cuman karena pengen tahu pendapat Tuhan. Tapi sebetulnya Anda dalam hati gak pernah bulat mau taat. Pernah gak suami-suami ditanyain sama istri, "Pak, lebih baik hari ini aku pakai baju yang biru ini atau yang kuning?" Anda berkata yang biru tapi yang dipakai kuning. Ya kan? Hari pertama gak apa-apa, besoknya tanya lagi, "Pak, hari ini bagus yang batik atau pakai yang bunga-bunga ini?" Yang bunga-bunga, yang dipakai batik.
Oke, kedua. Terus besoknya, hari ini enakan makan soto atau rawonnya? Anda jawab rawon, makannya soto. Lama-lama Anda ditanya, malas jawab. Kenapa? Karena Anda cuma pengen tahu pendapat. Kita sama Tuhan juga sama. Kalau dari awal Anda itu nggak bulat hati untuk taat kepadanya, sebetulnya Anda itu sudah punya pilihan, tapi karena Anda itu kurius sama Tuhan, kira-kira kehendak Tuhan itu apa sih, pendapat Tuhan itu apa? Mau Tuhan ngomong sekalipun, Anda nggak akan turutin. Lama-lama Tuhan akan diem. Dan itu kejadian dalam kehidupannya Saul. Saul tanya, Daud tanya tentang, ini Filistin menyerang, apakah aku harus maju? Tuhan jawab maju. Kondisi yang sama, Saul pernah nanya, ini Filistin, apakah aku harus menyerang Filistin? Tuhan gak jawab, kenapa? Karena Saul itu kedapatan sudah ditolak Tuhan dan gak pernah taat. Makanya Alkitab ngomong mendengar lebih baik daripada korban. Maksudnya apa? Taat lebih baik daripada korban. Kalau Anda itu mau peka sama suara Tuhan, kuncinya itu ketaatan. Beberapa orang, saya doa 5 jam, tapi kalau Anda doa 5 jam, tapi kok hatimu gak taat, Tuhan gak akan bicara. Karena Tuhan tahu, saudara, Anda itu sudah punya pilihan sendiri. Ya, contoh ya, saya itu setiap kali kalau ada acara kan biasanya tim multimedia, tim desain itu kan mendesain, KKR itu desainnya apa. Ya, banyak momen saya sebenarnya sudah punya pilihan. Dari 5 pilihan desain itu saya punya pilihan. Tapi saya itu coba tanya ke istri saya, sebetulnya apa sih? Tanya itu. Istri saya ngomong, yang ketiga yang bagus. Tetap yang saya pilih yang pertama. Kebetulan kalau istri saya ngomong, ya satu, wah klop. Berarti kita sepakat ya. Kita itu tanya Tuhan, itu sebetulnya cuman pengen tahu pendapat Tuhan untuk jadikan opsinya Tuhan itu cuman salah satu pertimbangan aja. Aku sudah punya opsi. Lalu yang kedua, kalau kebetulan pendapatnya Tuhan sama dengan pendapat kita. Kebetulan pas kita jalankan. Tapi sejak awal kita ini punya opsi. Kalau Anda mau mendengar suara Tuhan dengan jelas, Anda mengetahui kehendak Tuhan dengan jelas, Tuhan akan menyatakan kehendaknya dengan jelas. Hanya jika dari sejak awal Anda sudah buang semua opsi dan hati Anda sudah bulat untuk menerima semua arahan dari Tuhan saja. Halo, amin. Yang kedua adalah Anda harus mencari godly counsel. Pertimbangan dari orang lain. Karena Tuhan bekerja lewat orang lain juga. Saudara, kenapa banyak orang itu salah jalan? Alkitab berkata rancangan kalau nggak banyak pertimbangan. Rencana akan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tapi rencana akan berhasil kalau ada banyak nasihat, ada banyak pertimbangan. Tuhan mungkin sudah bicara menyatakannya, tapi Anda butuh konfirmasi dari orang lain. Jadilah rendah hati. Itu 2 hal yang secara panjang lebar saya bagikan di ibadah pertama. Saya lanjutkan, poin ketiga. Bagaimana Anda menemukan kehendak Tuhan dengan jelas dalam kehidupan saudara. Hal ketiga, Anda perlu yang namanya mengenal prinsip kebenaran firman. Katakan prinsip kebenaran firman. Saudara, salah satu alat yang paling besar atau paling banyak Tuhan pakai untuk Tuhan bicara sama kita, itu Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu berisi firman Allah. Itulah sebabnya kita itu perlu mengenal firman Tuhan. Namun sayangnya firman Tuhan itu seringkali disalahgunakan. Dan juga seringkali kita salah gunakan. Contoh penyalahgunaan Alkitab. Misalnya kalau dalam dunia pelayanan, orang pakai kutip ayat tertentu untuk memanipulasi orang melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itu bisa. Tapi kalau kita sendiri menyalahgunakan ayat itu seringkali kita karena ketidaktahuan atau tidak mengenal prinsip Alkitab. Cerita-cerita Alkitab itu kita ambil itu secara letterlux tanpa mengenal prinsip yang Tuhan coba komunikasikan. Tapi kita ambil letterlux
lalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita itu paralelkan secara mentah. Itu berbahaya, saudara. Karena beda konteks, beda situasi, dan beda budaya. Contoh, saudara. Tuhan meminta bangsa Israel untuk mengelilingi selama 7 hari tembok Yeriko. Saudara, lalu apa yang terjadi di hari ke-7? 7 kali keliling lalu harus pakai sorak-sorai, lalu roboh tembok itu. Lalu Anda pakai, saudara, cara yang sama Anda tiru. Anda kelilingin sebuah kota, gak bakal hasilnya terjadi sama. Kota itu gak bakal roboh. Saudara. Kenapa? Karena itu letterlux Anda ambil. Atau bentuk penyalahgunaan yang lain. Seringkali ayat ini loh. Kita kutip Roma pasal 8. Apa itu bunyinya? Coba kita buka sama-sama. Roma 8. Bentar. Kok hilang? Dikatakan begini, saudara. Jika Allah di pihak kita, sorry catatan saya hilang. Oke, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Siapa yang tahu ayat itu? Lalu kita ambil ayat ini mentah-mentah, lalu kita aplikasikan, lalu kita salah gunakan dengan cara untuk merasionalisasi semua tindakan kita. Padahal belum tentu begitu. Saudara, kenapa? Kalau Anda mau Tuhan ada di pihakmu, berarti pertama-tama Anda harus di pihak Tuhan terlebih dahulu. Anda harus berada di pihak kebenaran dulu, baru Tuhan berada di pihakmu. Kita nggak bisa, oke, sekarang aku mau mencuri. Jika Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Nggak bisa, saudara. Itu gak akan berlaku bagimu. Itu adalah salah satu cara memanipulasi ayat untuk kepentingan kita. Gak akan berlaku demikian. Itulah sebabnya penting untuk kita itu mempelajari firman Tuhan. Bukan cuma sekedar untuk supaya kita makin pinter. Tapi kita mempelajari firman supaya kita itu mengenal cara berpikirnya Tuhan. Mengenal hatinya Tuhan. Mengenal jalan-jalannya Tuhan. Dan mengenal karakter-karakternya Tuhan. Karena semua isi hati, karakter, jalan pikirannya Tuhan itu Tuhan tuangkan di dalam cerita-cerita Alkitab. Halo, amin. Coba Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku. Dan rancangan dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebelum Anda tanya kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda mengenai situasi Anda, atau keputusan apa yang harus Anda ambil, yang pertama-tama Anda harus sadari dan pahami adalah jalan Tuhan dengan jalan kita itu beda. Pikiran Tuhan dengan pikiran kita itu beda. Itulah sebabnya kita itu gak bisa mengambil logika kita atau perasaan kita jadi tolok ukur untuk ambil keputusan. Kenapa? Karena Tuhan itu punya cara berpikir, jalan itu artinya cara berpikir. Punya pikiran dan punya cara dia meresponi sebuah situasi itu beda dengan cara kita meresponinya. Saudara, sebelum Anda itu tanya kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara, mau keputusan ini itu benar atau tidak, sebelum Tuhan menyatakan kehendaknya, sebelum Anda tanya kehendak Tuhan, Anda harus sadari bahwa cara berpikir Tuhan dan cara Tuhan meresponi itu beda dengan cara berpikir kita. Halo, amin. Nah, dari situ baru semakin saudara itu mengenal prinsip kebenaran Alkitab, maka semakin mudah bagi saudara untuk mengenal kehendak Tuhan. Saya ulangi,
Semakin Anda mengenal prinsip kebenaran Alkitab, semakin Anda kenal pikiran Tuhan, jalan Tuhan, karakter dan hatinya, semakin jelas Anda akan menerima tuntunannya. Semakin mudah Anda untuk mendapatkan tuntunan Tuhan dalam kehidupan saudara. Halo, amin. Saya kasih contoh, coba ingat waktu Anda kecil. Saudara, orang tua Anda itu pasti sudah menjelaskan apa yang orang tua Anda itu izinkan, apa yang orang tua Anda tidak izinkan. Makanya coba ingat-ingat waktu Anda itu merasa takut waktu Anda berbuat sesuatu. Kenapa kok Anda tahu bahwa orang tuamu pasti marah? Papa mamamu marah. Karena Anda sudah tahu mana yang diizinkan dan mana yang tidak. Betul atau betul? Disitulah, kenapa kok Anda bisa tahu? Ya Anda tahu aja. Apakah Anda dapatkan itu dari pelajaran sekolah? Enggak. Dari mana Anda mendapatkan itu? Karena Anda kenal pikiran orang tuamu. Saudara tahu kalau Anda pulang lebih dari jam 11 malam itu pasti dimarahin. Jadi Anda nanya pun sudah dimarahin. Saudara, saya sama anak-anak saya juga begitu. Kamu nanya aja itu sudah bagi papa salah. Karena apa? Nanya itu kamu sudah jelas. Papa enggak suka kalau kamu misalnya pulang malam-malam misalnya. Begitu pula dengan Tuhan. Semakin kita mengenal prinsip-prinsip kebenaran dari cerita Alkitab, saudara, maka Anda itu akan semakin mudah mengenali mana kehendak Tuhan bagi kehidupan Anda secara pribadi. Amin. Nah, jadi saudara kalau Anda baca Alkitab, mempelajari Alkitab, jangan cuma memahami ceritanya. Tapi coba saudara itu tangkap prinsip di balik cerita tersebut. Apa bedanya peraturan dengan prinsip? Kalau peraturan itu bisa berubah. Tapi kalau prinsip itu kekal, tidak bisa berubah. Saudara, saya kasih contoh. Saudara, kalau peraturan itu bicara tentang apa yang Tuhan suruh Anda lakukan atau apa yang Tuhan larang. Tapi kalau prinsip itu adalah apa yang dihasilkan kalau Anda itu taat dan apa yang dihasilkan kalau Anda nggak taat. Prinsip itu adalah kira-kira kalau responmu A itu akan seperti apa konsekuensinya. Kalau responmu B seperti apa konsekuensinya. Dari situ Anda akan semakin kenal Tuhan, cara berpikirnya Tuhan, dan mengenal karakternya Tuhan. Dan itu akan memudahkan Anda untuk Anda menangkap kehendak Tuhan bagi pribadi Anda. Halo, amin. Saudara, jadi prinsip itu ibaratnya seperti ini loh. Prinsip itu ibarat seperti puzzle. Kalau Anda itu ngerti, maka keputusan-keputusan yang Anda buat itu akan mudah. Mengerti gambaran besarnya. Prinsip itulah yang membuat Anda mengerti. Ada banyak prinsip di Alkitab. Contoh ya, saya sebut satu-satu ya. Contoh prinsip, kita menuai apa yang kita tabur. Itu sudah jelas. Ada banyak orang berpikir itu bukan prinsip firman, tapi itu prinsip. Karena Alkitab berkata, Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin panas, kemarau hujan, siang malam. Itu sudah jelas. Lalu prinsip, dengan siapa Anda banyak menghabiskan waktu, Anda akan jadi seperti orang itu. Kalau Anda banyak menghabiskan waktu bergaul dengan orang gak bijak, Anda juga akan menjadi gak bijak. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu sudah gak bisa dibantah. Itu seperti, prinsip itu seperti hukum gravitasi. Saudara mau setuju gak setuju, prinsip itu gak bakal berubah. Saudara, kalau Anda lempar barang keluar ke atas, jatuhnya pasti ke bawah. Pastor Fuji, saya gak percaya. Terserah.
Gara-gara Anda nggak percaya itu tidak membatalkan gravitasi. Ya. Kalau Anda taati prinsip itu, yang untung itu diri kita. Tuhan nggak terima untungnya. Kalau kita nggak taat sama prinsip itu, yang rugi kita, Tuhan nggak dapat ruginya. Jadi bagi Tuhan, Anda taat atau enggak, untung ruginya bukan di Tuhan, tapi di kita. Katakan amin. Aku nggak percaya hukum gravitasi, aku mau lompat di lantai 5. Aku mau buktikan, aku akan terbang. Terserah. Bagi Tuhan, ruginya bukan di Tuhan. Kalau Anda melanggar prinsip Allah, hidupmu akan hancur. Jelas. Prinsip itu bicara tentang apa akibatnya kalau Anda taat, apa akibatnya kalau Anda nggak taat. Apa konsekuensi kalau Anda berespon benar, dan apa konsekuensi kalau Anda tidak berespon benar. Dari situ Anda mengenal karakter dan cara berpikir Tuhan. Saudara, contoh prinsip yang lain. Saudara, kekudusan dan kemurnian. Ternyata kunci untuk membawa kebahagiaan itu kudus dan murni. Kalau Anda membangun hubungan, saudara, tanpa kekudusan, tanpa kemurnian, apa itu kudus? Anda tidak berbuat zina, Anda tidak melakukan hal-hal yang kotor, najis. Apa itu murni? Motivasimu itu murni. Karena Anda mengasihi, mencintai, bukan karena ada udang di balik bakso. Saudara, Anda memanipulasi, Anda membangun hubungan sama orang itu bukan karena cinta, tapi karena hal-hal yang lain. Saudara, yang Anda tuai nanti, Anda nggak akan bahagia. Karena Anda mengambil sesuatu sebelum waktunya. Ada beberapa orang karena melanggar kekudusan, prinsip kemurnian. Di dalam pernikahan mereka mau bercerai. Saudara, sebelumnya mereka nggak tahu penyebabnya. Kenapa kok konflik terus sampai dia itu telepon. Orang ini tinggal di luar negeri, saudara. Telepon sama temannya di Indonesia yang adalah anak Tuhan. Lalu anak Tuhan ini berkata, jangan-jangan kamu sorry ya. Saya mau tanya, kamu sebelum menikah apakah kamu jatuh dalam hubungan sebelum pernikahan, seks pranikah? Dia, loh apa hubungannya kamu tanya ini? Masalahku itu masalah komunikasi, nggak ketemu, kita itu konflik terus. Apa hubungannya dengan ini? Singkat cerita, coba kamu datangi istrinya udah nggak mau ketemu, maunya udah cerai. Nggak ada hubungannya, coba kamu minta maaf. Dia nurut, saudara. Satu kali dia teks istrinya, boleh nggak aku ini ketemu lagi untuk bicara? Dibalas, sudah nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kita pisah. Please, 5 menit aja. Akhirnya ketemu 5 menit, lalu dia ngomong, aku minta maaf. Kalau dulu aku pernah melakukan itu. Yang perempuan itu diam. Dipikirnya, aduh sudah kan gak ada hubungannya. Lalu dia ngomong, tahu gak, sejak hari itu aku gak bisa lagi percaya kepadamu. Saudara, ini yang terjadi kalau Anda melanggar prinsip Alkitab. Yang tercuri itu adalah banyak hal yang baik dalam hubungan saudara. Ternyata ini dia ambil, kalau orang itu seks pranikah, yang diambil itu adalah bagi yang pria, itu bisa berpikir, kok dia mau ya, nanti itu akan memunculkan benih ketidakpercayaan. Nanti jangan-jangan kalau ada orang yang lebih gagah, lebih atletis, lebih sukses, jangan-jangan dia juga gampang maunya. Jadi ada ruang menanam benih ketidakpercayaan. Yang perempuan juga sama. Kok pacarku melakukan itu kepadaku? Ada ruang ketidakpercayaan. Jangan-jangan kalau nanti ada wanita lebih cantik, maaf ya, lebih bagus, lebih kinclong, lebih putih, lebih wangi, lebih muda. Jangan-jangan kalau Anda melanggar prinsip Alkitab, ada konsekuensi, Bapak Ibu. Saudara, rupa-rupanya setelah rekonsiliasi, akarnya itu bukan komunikasi. Akarnya itu trust issue di dalam hubungan mereka.
akibat dari seks pranikah. Itu prinsip, saudara. Itu contoh. Saudara, prinsip lain, prinsip kebebasan. Alkitab berkata Adam dan Hawa itu dikatakan, kamu bebas makan semua pohon yang ada dalam taman, kecuali satu. Berarti prinsipnya apa kalau Anda tarik? Kebebasan itu harus ada di dalam otoritas Tuhan. Kalau Anda bebas di luar otoritas, aku mau bergerak semauku tapi aku mau melanggar otoritas Tuhan, itu bukan kebebasan. Justru yang Anda dapatkan perbudakan. Kebebasan yang Tuhan beri itu selalu inline dengan otoritas Allah, prinsip atau otoritas firman dalam kehidupan kita. Kita itu bebas tapi ada batasnya. Batasnya adalah otoritas Allah. Amin saudara. Kalau Anda langgar itu, hidup Anda akan hancur saudara. Nah sekali lagi, cara berpikir kita beda sama cara berpikirnya Tuhan. Contoh, 1 Samuel 24. Kita baca ayat 1 sampai 8. Atau enggak usah dibaca ya, mempersingkat waktu. Ini adalah cerita, Saul itu mengejar-ngejar Daud. Daud dikejar-kejar sama Saul sampai satu kali dia bersembunyi, lalu Saul itu mengerahkan seluruh prajuritnya untuk mencari Daud. 3.000 orang loh, saudara, yang dibawa sama Saul. Satu kali, itu kalau bahasa Jawanya itu jelalah. Saul itu punya kebutuhan karena perutnya sakit. Tiba-tiba Saul itu bisa buang hajat persis di tempat Daud bersembunyi. Kok bisa pas? Ayo. Kalau Daud melihat itu, langsung teman-temannya, itu orang-orang di samping kanan kiri. Daud, Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Nubuatan bahwa engkau jadi raja tergenapi hari ini. Tuhan yang menyerahkan itu ke dalam tanganmu, bunuhlah dia. Secara kasat mata, bagi Daud, ini Tuhan yang setting. Seolah-olah Tuhan yang setting. Kok bisa? Ya, di padang, di tanah padang gurun, Saul itu bisa kebelet pup, maaf ya. Kok bisa buang hajat persis di gua tempat Daud bersembunyi. Ini itu Tuhan yang setting. Pasti secara logika, pasti orang-orangnya, logikanya Daud dan orang-orang ini Tuhan yang setting, ini Tuhan yang memberikan kepadamu. Saudara, tapi untungnya Daud ini adalah seseorang yang mempelajari firman. Dia itu merenungkan firman. Dia ini adalah orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Dia kenal dan dia tahu kalau dia langgar satu prinsip yang namanya jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Kalau dia langgar ini, hidupnya akan hancur. Dia tahu prinsip itu, makanya dia ngomong begini, stop. Jangan kita jamah yang diurapi Tuhan. Halo, amin? Nah, secara logika, ini adalah kesempatan terbaik. Tapi ingat, perasaan dan logika kita itu berbeda dengan perasaan dan logikanya Tuhan. Katakan amin. Jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Itulah sebabnya semakin seseorang itu mengenal prinsip kebenaran Alkitab, mengenal cara berpikirnya Tuhan, jalan-jalannya Tuhan, semakin mudah orang itu akan menemukan kehendak Tuhan untuk setiap keputusan yang dia harus ambil untuk kehidupan pribadinya. Amin saudara. Saya berharap ini juga membuat kita ini makin haus dan lapar untuk mengenal Tuhan. Baca Alkitab itu bukan supaya lebih pinter, lebih tahu tentang kisah-kisah Alkitab. Tapi di balik kisah Alkitab, Tuhan itu menuangkan karakternya, prinsipnya, cara berpikirnya, jalan-jalannya. Dari situ kalau kita menangkap itu, saudara, kita akan semakin mudah, semakin jelas untuk menangkap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita.
Yang terakhir saudara, yang keempat. Waktu saya tinggal 9 menit. Tulis baik-baik. Visi. Kalau yang ketiga adalah prinsip kebenaran Allah. Yang ketiga adalah visi. Katakan visi. Visi itu adalah sebuah tujuan. Itu adalah tempat di mana Anda mau berada di masa depan. Visi yang saya maksud di sini adalah visi Tuhan bagi hidup Anda. Jadi visi itu apa? Ini adalah visi Tuhan, adalah sebuah gambaran apa yang Tuhan mau Anda alami dalam kehidupan saudara, dalam pernikahan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis, hubungan-hubungan atau pelayanan saudara. Itulah visi, apa yang Tuhan mau Anda alami. Jadi di dalamnya itu berisi sesuatu yang harus terjadi atau sesuatu yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Maksudnya bagaimana? Mulai hari ini berdoa, Tuhan tunjukkan apa yang menjadi visimu, apa yang menjadi gambaran di masa depan, apa yang Tuhan mau untuk saya alami di area pekerjaan, pelayanan, pernikahan, untuk anak-anak saya, gitu ya, bahkan untuk pelayanan saya, untuk hubungan-hubunganku. Apa yang Tuhan mau aku alami di masa depan. Dari situ kalau Anda menghubungkan, saudara, visi dengan situasi Anda. Saya ulangi, kalau Anda menghubungkan visi Allah itu dengan situasimu hari ini, Anda akan melihat apa yang dapat terjadi atau apa yang seharusnya terjadi dalam hidup Anda di hari-hari ini, di hari-hari ke depan. Amin. Nah, saya kasih contoh begini, saudara. Intinya begini, semakin jelas visi Anda, maka pilihan dan pertimbangan Anda akan semakin sedikit. Dan itu akan membuat Anda semakin mudah dalam mengambil keputusan. Kalau visimu nggak jelas, Anda akan dibombardir dengan banyak pilihan dan itu akan membuat Anda semakin bingung. Tapi kalau visimu jelas, semakin sedikit pilihan-pilihanmu dan itu akan membuat Anda semakin mudah untuk Anda menangkap apa kehendak Tuhan. Untuk Anda ambil keputusan. Visi itu seperti puzzle. Kalau Anda tahu gambaran besarnya, katakan kan puzzle itu biasanya ada gambarnya. Ya, puzzle-nya memang dikocok, berantakan semua. Kalau Anda tahu gambaran besarnya, maka setiap puzzle-nya itu akan berarti dan berharga. Tapi coba Anda dikasih puzzle-nya tapi nggak ada gambarnya. Anda nggak tahu, maka setiap puzzle ini akan membingungkan. Ini ditaruh di mana ini? Harus mulai dari mana? Nggak jelas. Bapak Ibu, Anda perlu menangkap gambaran atau visi, Anda perlu memiliki visi. Apa yang perlu Anda alami? Kenapa ini penting? Karena hidup kita seperti apa, itu tidak tergantung dari keputusan-keputusan besar, tapi juga tergantung dari keputusan-keputusan kecil sehari-hari yang kita putuskan. Contoh ya, seperti apa hidupmu itu gak tergantung Anda sekolah atau kuliah di mana. Jadi bukan hanya keputusan besar, sekolah di mana, kuliah di mana. Tapi seperti apa hidup Anda itu tergantung dari apakah sehari-hari Anda itu rajin belajar atau enggak. Saudara, kehidupan Anda itu enggak ditentukan dengan siapa Anda menikah. Memang Anda harus cari tahu siapa Anda menikah, jangan menikah dengan orang yang salah. Tapi ditentukan dari apakah dari sejak awal saudara itu punya visi, aku mau pernikahan yang kudus. Maka itu akan menentukan keputusan dengan siapa Anda akan memilih. Karena aku mau kekudusan. Kehidupan Anda gak tergantung bisnis apa Anda hari ini. Bisnis garment kah atau bisnis ikan kah. Tapi itu semua tergantung dari apakah Anda menghargai setiap peluang, setiap kesempatan. Dan apakah Anda punya hikmat di dalam mengelola keuangan. Kehidupan Anda gak tergantung pada kondisi fisik Anda hari ini. Tapi bagaimana Anda menghargai tubuh dan jaga kesehatan. Jadi kesimpulannya begini loh, kalau kita gabung semuanya ya. Kalau Anda mau mengetahui kehendak Tuhan secara sempurna dalam kehidupan Anda.
Pertama, cek. Apakah itu inline dengan rencana kedaulatan Allah? Cek dengan, prinsip moral. Kehendak Tuhan secara moral yang Tuhan sudah tuangkan secara jelas. Lalu yang pertama, saudara, yang pertama, Anda perlu punya hati itu bulat, taat. Kalau Anda dari awal sudah bulat hati untuk taat, Tuhan akan menyatakan kehendaknya kepadamu. Yang kedua, apakah Anda itu mencari nasihat dari orang-orang bijak? Yang ketiga, Anda gabung dengan apakah saudara itu, tadi apa poinnya sampai lupa. Apakah Anda mengenal prinsip kebenaran Alkitab? Dan yang terakhir, kalau Anda gabung dengan apakah Anda punya visi? Jadi sebelum Anda tanya, saudara, dengan siapa aku menikah? Tuhan, apakah benar saya harus menikah sama orang ini? Sebelum Anda tanya itu, untuk mempermudah, Anda miliki visi dulu. Anda mau pernikahan yang seperti apa? 5 tahun, 10 tahun ke depan. Aku mau pernikahan yang kudus. Aku mau pernikahan yang diberkati Tuhan. Pernikahan yang mulia. Gara-gara Anda punya visi itu, semakin terbuka pilihan-pilihannya. Gak semua orang Anda pilih. Jelas, berarti Anda harus pilih orang yang apa? Lahir baru. Bukan orang yang gak kenal Tuhan. Anda harus pilih orang yang satu, bukan hanya seiman. Tapi bisa jadi itu sevisi. Saudara, orang itu harus seimbang denganmu. Ada amin? Pilihanmu akan jadi makin dikit. Tapi coba kalau visimu cuman pokoknya aku mau merit. Zaman sekarang Tono pun bisa merit sama Tony. Anda akan end up merit sama siapapun. Kalau Anda cuman visinya aku mau menikah. Betul atau betul? Anda akan menikah dengan siapa saja. Saudara. Kalau Anda visinya cuman menikah. Coba itu terapkan untuk anak-anak saudara. Saudara mau atau pernikahan dulu. Saudara mau pernikahan seperti apa? Kalau Anda mau punya visi, aku mau punya pernikahan dan jadilah spesifik. Jangan cuman aku mau keluargaku baik-baik titik. Jangan. Jadilah spesifik. Aku mau pernikahan yang kami itu bisa dewasa dan kelola konflik dengan baik. Dari situ Anda akan muncul pilihan-pilihan mana kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Aku mau anak-anakku itu mandiri. Dari situ Anda tahu bagaimana harus mengambil keputusan untuk anak saudara. Ini contoh ya, anak kami beda dengan anak saudara. Saudara, di awal-awal kami setting untuk anak saya itu sama istri itu sepakat. Untuk anak kami itu tidak dikit-dikit ngikutin mungkin orang lain yang les semua mata pelajaran. Di awal-awal anak-anak kita itu gak banyak les. Tapi les gak? Ya ada. Kalau mereka kesulitan ada les, 1, 2 les. Kenapa? Karena kita berpikir kalau sudah sekolah terus tambah les lagi. Kapan waktu mainnya? Gitu ya. Makanya kita ngomong anak-anak harus mandiri. Gitu ya. Istri saya ngomong, papa mama gak akan tanya kamu punya PR apa enggak. Supaya apa? Kita desain, kalau kamu gak kerjain PR yang terima konsekuensi kamu. Jadi mama, papa gak akan ngecekin. Hari ini yang buka agenda, yang bacain agenda mamanya. Yang rempong mamanya kan, betul gak? Waduh, les, ini. Kita ngajari mandiri. Kita ngajarin di sekolah, kamu harus tanya, anggaplah sekolah itu les-lesanmu. Nah kadangkala kebalik, anak-anak itu mengandalkan les-lesannya. Itu terjadi sama siapa? Saya dulu. Saya dulu itu kecil les mata pelajaran. Jadi di sekolah saya gak dengerin, entar aja tanya sama guru les. Akibatnya apa? Beda sama teman saya yang sudah pinter, yang di pelajaran ini mereka punya waktu luang, saya les. Jadi ajarin sekolah itu kamu harus tanya. Baru nanti memang kamu kesulitan di satu area, satu mata pelajaran, kamu harus les. Pernah anak saya les Mandarin apa, kenapa? Nggak mudeng gitu ya.
Tapi anak kami nggak les semua mata pelajaran. Karena apa? Mamanya, istri saya, dan saya sepakat bahwa kami mau mendidik anak kami itu jadi mandiri. Jadi papa mama gak akan ngecekin besok kamu bawa buku apa. Gak akan nanyain. Juga gak akan bangunin. Jadi kalau kamu bangunnya telat, yang dapat konsekuensi kamu. Gitu. Nah, beda. Anda jangan, kalau Anda ngelesin silakan, ini bukan dosa atau gak dosa. Silakan leskan anakmu. Semua mata pelajaran kalau bisa yang gak ada di sekolah, leskan juga. Ya, ini gak ada benar salah. Tapi ini adalah visi kami. Saudara, setiap keputusan bisa beda-beda. Tapi kalau Anda punya visi, poin yang saya mau katakan adalah kalau Anda mau tahu kehendak Tuhan, milikilah visi, tangkap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Anda 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Contoh simpelnya. Kalau Anda itu dalam 5 tahun ke depan ingin punya rumah, punya visi ingin punya rumah, maka itu akan mempengaruhi keputusan-keputusanmu hari ini. Anda akan jauh lebih irit. Anda gak akan gampang-gampang beli gadget. Anda akan beli mobil pun mikir-mikir kalau bisa naik transportasi umum, naik transportasi umum. Kenapa? Karena Anda mau punya rumah. Itu akan menentukan. Tapi coba kalau Anda gak punya visi, maka Anda akan dibombardir dengan segala macam pilihan dan itu akan membingungkan Anda. Saudara, jadi poin yang terakhir, milikilah visi. Itu akan, dan visi yang saya maksud itu visi dari Tuhan. Itu akan membantu Anda untuk mengeliminasi banyak pilihan-pilihan yang seharusnya Anda buat. Sehingga Anda akan semakin narrow mengetahui mana pilihan yang Tuhan kehendaki. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.